Halo adik-adik hebat, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kedudukan sangat penting karena menjadi pondasi berdirinya negara kita. Fungsi Pancasila pun sangat luas, mulai dari pedoman hidup, sumber hukum, hingga pemersatu bangsa. Adik-adik, dengan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, kita akan semakin cinta pada tanah air kita dan mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Kelima sila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, kedudukan berarti posisi atau tempat yang paling penting bagi bangsa Indonesia. Kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga melakukan segala peraturan dan hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat memberi arah dan tujuan hidup agar bangsa tetap bersatu dan juga rukun. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya dapat menerapkan serta mewujudkan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Adik-adik hebat, yang keempat adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan acuan dan pedoman dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang tertulis dan tidak tertulis harus berdasarkan pedoman yang ada di Pancasila. Yang kelima adalah kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan jati diri bangsa Indonesia dengan segala keunikan dan keistimewaannya dibandingkan dengan negara lain. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga menggambarkan nilai-nilai leluhur yang diwariskan para pendiri bangsa. Nah, adik-adik hebat, setelah kita memahami apa itu Pancasila dan kedudukannya, sekarang mari kita pelajari lebih dalam tentang fungsi Pancasila. Fungsi di sini berarti kegunaan atau peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Fungsi Pancasila yang pertama adalah pedoman hidup bangsa. Adik-adik hebat, Pancasila adalah panduan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap, bertutur kata, bahkan dalam bertindak. Contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik menghormati orang tua dan guru. Itu termasuk dalam sila pertama Pancasila dan sila kedua dalam Pancasila. Contoh yang lain adalah bergotong royong membersihkan kelas. Berarti bergotong royong masuk di dalam sila ketiga Pancasila. Yang kedua adalah dasar peraturan perundang-undangan. Anak-anak hebat, semua hukum dan peraturan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh yang bisa kita lihat yaitu undang-undang melarang mencuri karena melanggar nilai keadilan. Nilai keadilan masuk di dalam sila kelima Pancasila. Sementara contoh yang lain yaitu misalkan peraturan sekolah mengajarkan kita toleransi. Nah, toleransi itu sesuai dengan nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Adik-adik hebat, Pancasila menyatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Contoh yang bisa kita lihat, perayaan hari besar agama yang berbeda. Nah, itu semua kita hargai bersama. Yang kedua, misalnya olahraga nasional seperti PON, itu mempertemukan semua daerah tanpa membeda-bedakan. Yang keempat adalah memberi arah dan tujuan bangsa. Jadi, Pancasila menjadi panduan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Contoh yang bisa kita lihat adalah program pemerintah tentang bantuan sosial. Itu adalah wujud keadilan sosial yaitu sila kelima dalam Pancasila. Contoh yang kedua yaitu pendidikan karakter di sekolah, mengajarkan nilai musyawarah. Nilai musyawarah masuk pada sila keempat Pancasila. Adik-adik hebat, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kalian jelaskan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan jangan lupa ya, latihan soal yang ada di bagian akhir. Semoga dengan latihan soal ini dapat mengasah kemampuan adik-adik sekalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.